5 kalimat red flag yang sering dipakai para manipulator untuk mengontrol emosi, menekan psikologis, dan menciptakan rasa bersalah pada korbannya. Ada momen ketika kamu ngobrol sama seseorang dan setelahnya badanmu terasa berat, pikiranmu capek, bahkan kamu jadi ragu sama diri sendiri. Padahal, secara fisik kamu nggak melakukan apa-apa yang melelahkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyedot tenagamu pelan-pelan, tapi kamu belum bisa menjelaskan apa penyebabnya. Keanehan mulai terasa saat suasana hati memburuk tanpa alasan jelas, muncul rasa bersalah yang tiba-tiba, atau kecemasan kecil yang tumbuh jadi besar di dalam pikiranmu. Situasi seperti itu sering muncul saat kamu berhadapan dengan tipe orang yang lihai memelintir kata-kata buat keuntungan dirinya. Mereka nggak selalu terlihat seperti lawan yang jelas. Wujudnya bisa seseorang yang kelihatannya baik, dekat, dan perhatian. Bisa teman dekat, keluarga, bahkan pasangan. Yang bikin sulit adalah mereka memakai kalimat yang terdengar ramah, lembut, atau terlihat wajar, tapi sebenarnya dirancang untuk mengontrol langkahmu sedikit demi sedikit. Manipulasi bukan soal drama besar atau tindakan ekstrim. Lebih sering berupa tekanan halus yang terus-menerus. Seperti aplikasi di handphone yang tetap jalan di latar belakang tanpa kamu sadari. Lama-lama baterainya habis. Energi mental juga seperti itu. Semakin kamu membiarkan kata-kata manipulatif itu masuk, semakin cepat energimu terkuras sampai terasa kosong. Tubuhmu biasanya memberi sinyal lebih dulu. Ada rasa tidak nyaman di dada, napas terasa berat, atau kepala tiba-tiba penuh. Alarm kecil ini jangan dibiarkan. Itu tanda bahwa ada seseorang yang sedang mendorong batas pribadimu tanpa izin. Seringkali, kamu baru sadar setelah efeknya keburu muncul. Di bagian ini, poinnya sederhana. Kamu perlu mengenali sensasi-sensasi ini sebelum masuk ke pembahasan kalimat-kalimat red flag yang mereka gunakan. Begitu kamu tahu polanya, kamu bakal lebih mudah menjaga dirimu dari permainan halus yang menyamar jadi perhatian. Ada kalimat tertentu yang langsung terasa janggal begitu kamu dengar, tapi sulit dijelaskan kenapa bikin hati nggak enak. Salah satunya muncul saat seseorang mengungkit kebaikan lama untuk menekanmu agar menuruti keinginannya. Mereka memakai nada seolah-olah itu hal wajar. Padahal tujuan sebenarnya adalah membuatmu merasa bersalah biar kamu nggak punya pilihan selain mengikuti apa yang mereka mau. Biasanya bentuknya sederhana. Aku dulu bantu kamu, jadi sekarang kamu harus. Atau versi halusnya. Aku kan dulu nolongin kamu, masa sekarang kamu nggak bisa? Kalimat semacam ini terdengar masuk akal di permukaan. Tapi kalau direnungkan, ada sesuatu yang salah. Kebaikan yang tulus nggak pernah datang dengan tagihan. Kalau niatnya benar-benar ikhlas, nggak akan ada harga yang harus kamu bayar belakangan. Teknik ini sering dipakai untuk menekan keputusanmu. Mereka nggak peduli keadaanmu, waktumu, atau prinsipmu. Yang penting keinginannya terpenuhi. Kamu mungkin jadi merasa tidak enak menolak. Seolah-olah kamu orang jahat kalau bilang, nggak bisa. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang dipaksa mengambil tanggung jawab yang bukan milikmu. Pola seperti ini juga bikin hubungan terasa berat. Setiap perbuatan baik berubah jadi investasi yang diam-diam dihitung. Kamu jadi takut menerima bantuan karena tahu suatu saat pasti akan ditagih. Dan ketika kamu tidak menuruti permintaan mereka, mereka akan menunjukkan ekspresi kecewa atau menyindir agar rasa bersalahmu makin besar. Yang perlu kamu ingat, hubungan sehat dibangun dari saling bantu tanpa hitung-hitungan. Teman sejati nggak mengubah kebaikan menjadi alat kontrol. Kalau seseorang terus memakai utang budi sebagai senjata, itu pertanda jelas bahwa batasmu sedang dilanggar. Ada situasi saat seseorang meminta kamu percaya, tapi mereka menolak memberikan alasan yang masuk akal. Mereka hanya melempar kalimat seperti, "Udahlah, percaya aja," sambil menyembunyikan detail penting yang sebenarnya berhak kamu tahu. Di titik itu, kamu mulai merasa aneh. Tetapi mereka memutarbalikkan keadaan agar kamu yang terlihat salah karena bertanya. Permintaan percaya itu seolah-olah sederhana, tapi niat dibaliknya sering tidak sesederhana itu. Mereka ingin menutup celah agar kamu tidak bisa mempertanyakan kejanggalan yang mereka lakukan. Begitu kamu mulai minta kejelasan, mereka mengubah fokus pembicaraan. Bukan lagi soal apa yang mereka sembunyikan, tapi soal kamu yang dianggap terlalu curiga atau tidak menghargai mereka. Triknya halus, tapi efeknya kuat. Kamu jadi merasa bersalah hanya karena ingin memastikan sesuatu.
Kamu bahkan mulai ragu apakah kamu memang berlebihan. Padahal wajar banget untuk minta kejelasan. Apalagi kalau hal itu berhubungan dengan keputusan bersama, uang, perasaan, atau sesuatu yang bisa berdampak langsung padamu. Kalimat, percaya saja, bukan masalah kalau datang dari orang yang punya rekam jejak jujur dan terbuka. Tapi kalau keluar dari seseorang yang sering menghindar, tidak konsisten, atau gampang marah saat ditanya, kamu perlu hati-hati. Kepercayaan sejati tumbuh dari keterbukaan, bukan dari tuntutan tiba-tiba tanpa dasar. Yang sering terjadi, mereka memakai emosimu sebagai tameng. Mereka bilang kamu tidak sayang, tidak peduli, atau tidak menghargai hubungan hanya karena kamu meminta penjelasan. Padahal yang kamu lakukan hanyalah melindungi diri. Kejujuran memang kadang tidak nyaman, tapi jauh lebih baik daripada percaya buta yang ujungnya bikin kamu tersakiti. Kalau seseorang membuatmu merasa bersalah hanya karena ingin tahu kebenaran, itu bukan tanda kamu kurang percaya. Itu tanda bahwa mereka sedang mencoba membuatmu diam. Ada momen ketika seseorang datang dengan wajah memelas dan berkata, "Kamu dukung aku ya?" Tapi yang mereka maksud bukan dukungan moral, melainkan permintaan supaya kamu ikut menutupi sesuatu yang kamu tahu jelas-jelas nggak benar. Mereka bukan butuh saran, bukan butuh pendapat, tapi butuh tameng. Butuh orang lain supaya kesalahan mereka terasa lebih ringan. Seolah-olah tindakan itu bisa dibenarkan kalau ada yang ikut membackup. Biasanya muncul di lingkungan kerja, keluarga, atau pertemanan yang sudah mulai nggak sehat. Misalnya, mereka membuat keputusan sembarangan, melakukan sesuatu yang melanggar aturan, atau berbohong pada seseorang. Setelah itu, mereka datang padamu dengan nada seakan kamu wajib berdiri di pihaknya. Bukan karena kamu setuju, tapi karena kamu dianggap harus menjaga hubungan. Di situ tekanan emosinya terasa banget. Kamu jadi takut terlihat tidak setia, takut dianggap buruk, atau takut hubungan jadi renggang kalau kamu bilang tidak. Padahal setiap orang punya tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Dukungan bukan berarti kamu menutup mata terhadap hal yang salah. Justru dukungan yang sebenarnya adalah saat kamu bisa berkata jujur tanpa harus ikut terlibat dalam drama yang mereka ciptakan. Yang lebih berbahaya adalah ketika mereka memanfaatkan kehadiranmu untuk melegitimasi tindakan buruknya. Dengan adanya kamu di samping mereka, mereka merasa punya pembenaran. Dan kalau masalahnya meledak, kamu bisa saja ikut kena. Baik itu reputasi, hubungan, atau kepercayaan orang lain. Intinya sederhana, kamu boleh peduli pada seseorang, tapi kamu tidak punya kewajiban ikut tersangkut dalam tindakan yang melanggar nilai-nilai yang kamu pegang. Menolak untuk mendukung hal yang salah bukan berarti kamu mengkhianati hubungan. Justru itu tanda bahwa kamu menghargai integritasmu sendiri. Sering muncul momen ketika seseorang tiba-tiba membisikkan cerita besar penuh drama lalu menambahkan kalimat, "Jangan bilang siapa-siapa ya." Sekilas terdengar seperti bentuk kepercayaan, tapi sebenarnya ini trik halus untuk menarikmu masuk lebih dalam kelingkaran masalah mereka. Mereka ingin kamu merasa terlibat, merasa punya kewajiban moral, dan akhirnya ikut terbebani oleh urusan yang seharusnya bukan tanggung jawabmu. Rahasia seperti ini sering dijadikan umpan. Mereka menciptakan kesan kedekatan yang intens supaya kamu merasa spesial. Padahal yang terjadi hanyalah pembagian beban yang tidak sehat. Kamu jadi merasa harus menjaga sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu. Lama-lama muncul rasa takut. Takut keceplosan, takut disalahkan, atau takut dianggap pengkhianat kalau rahasia itu sampai bocor. Masalah mulai terasa ketika drama itu pecah. Mereka tidak akan segan-segan melempar kesalahan padamu kalau situasinya menguntungkan mereka. Bisa saja mereka bilang, "Dia juga tahu, tapi nggak bilang apa-apa." Atau membuatmu tampak sebagai pihak yang terlibat. Padahal kamu hanya mendengarkan, tanpa maksud ikut campur. Yang paling menguras emosi adalah rasa was-was yang muncul setiap kali kamu ingat rahasia itu. Kamu tidak bisa rileks karena selalu merasa membawa bom waktu orang lain. Dan jika kamu mencoba menjaga jarak, mereka akan memakai kalimat penuh sentimen seakan-akan kamu berubah atau tidak setia lagi. Kamu perlu bertanya pada dirimu sendiri, apakah rahasia ini membawa ketenangan atau malah mempersempit pernapasanmu? Kalau lebih banyak cemasnya daripada nyamannya, berarti ada sesuatu yang salah. Kepercayaan seharusnya membuat hubungan lebih ringan, bukan membuatmu merasa harus menanggung sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Menjaga batas bukan tindakan jahat. Kamu berhak menolak peran yang tidak kamu minta. Beberapa hubungan terasa berat bukan karena pertengkaran,
Tapi karena kamu dijadikan tempat penampungan emosi tanpa kesepakatan, mereka muncul membawa tumpukan cerita buruk, keluhan panjang, dan masalah yang menempel seperti beban besar, lalu menumpahkannya begitu saja ke pangkuanmu. Setelah selesai, mereka pergi tanpa menanyakan keadaanmu sedikit pun. Seolah-olah tugasmu hanyalah mendengarkan tanpa jeda. Pola seperti ini pelan-pelan menguras energi. Kamu mungkin sedang senang karena dapat kabar baik, tapi begitu kamu berbagi, mereka langsung mengalihkan topik ke dirinya sendiri. Misalnya, kamu ingin cerita soal pencapaianmu, tapi mereka memotong. Iya bagus, tapi kamu tahu nggak hariku kacau banget. Lalu 2 jam berikutnya dipenuhi dengan curhat mereka yang tidak pernah ada ujungnya. Kamu menjadi latar belakang, sementara mereka selalu menjadi pusat cerita. Yang lebih menyakitkan adalah ketika kamu sedang membutuhkan seseorang untuk sekadar mendengar, mereka justru menghilang. Tidak ada ruang untukmu bercerita. Begitu kamu mencoba membuka suara, mereka kembali menarik percakapan ke drama hidupnya sendiri. Rasanya tidak adil. Tetapi kamu tetap diam karena takut membuat suasana jadi tegang. Curhat seharusnya berjalan 2 arah. Ada timbal balik, ada rasa saling memahami. Tapi ketika kamu selalu menjadi pendengar tanpa pernah didengarkan, hubungan itu berubah menjadi beban. Ini bukan kedekatan. Ini bentuk penghisapan emosional yang dibungkus dengan dalih, butuh teman. Menetapkan batas bukan berarti kamu tidak peduli. Justru kamu sedang melindungi keseimbangan emosimu. Kamu berhak memilih kapan harus mendengarkan dan kapan harus bilang, "Aku butuh waktu dulu." Emosimu sama berharganya. Tidak ada alasan untuk membiarkan seseorang mengurasnya secara terus-menerus.